Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Sobat KRS dimanapun Anda berada. Berjumpa saya, Debu Widyadana, dari tim klinik BP2P Jawa 3 dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, di video sebelumnya kita telah membicarakan terkait dengan Pokja PKP, dasar aturan, kemudian ada kewajiban-kewajiban tupoksinya. Di kesempatan ini kita akan membicarakan, ada nggak sih Pokja PKP ini mempunyai tugas dan kewajiban dalam pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun di video sebelumnya sudah kita bahas apa sih tugas pokok fungsinya, yang salah satunya adalah mendampingi atau melakukan pemberdayaan kepada MBR. Pertama kita lihat dulu dasar aturannya. Penting dalam setiap pembicaraan kita itu membicarakan dasar-dasar aturannya yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang mewajibkan Pokja, perumahan, dan kawasan pemukiman untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Itu. Di antaranya adalah pertama tentunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di pasal 28H ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian dalam pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menjadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1, kemudian PP nomor 14 yang sudah diperbaiki di tahun 2021 dengan PP 12, kemudian ada Peraturan Menteri, ada Inpres, begitu banyak dasar aturan yang mewajibkan Pokja PKP berdasarkan regulasi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pertama, berdasarkan aturan-aturan tersebut, itu adalah menyediakan perumahan bagi MBR, kemudian melakukan pendataan, mengalokasikan anggaran, melaksanakan program, dan tentunya adalah melibatkan masyarakat dalam setiap rencana program. Dampak daripada regulasi ini tidak hanya mewajibkan Pokja untuk melakukan pemberdayaan kepada MBR, tapi juga memberikan landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat atas perumahan yang layak dapat terpenuhi. Demikian juga dengan Pokja PKP-nya memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan di bidang perumahan. Kemudian apa sih tugas-tugas Pokja dalam pemberdayaan masyarakat? Tentunya pertama adalah identifikasi kebutuhan. Di sini Pokja harus melakukan pendataan dan identifikasi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan perumahan. Kemudian memetakan kondisi tersebut, mana kumuh yang memerlukan intervensi perumahan, dan lain sebagainya. Setelah itu, tahap selanjutnya tentunya merencanakan programnya, menyusun program dan kebijakan khusus untuk penyediaan perumahan yang terjangkau bagi MBR, seperti rumah sederhana sehat, atau rumah sederhana sewa, dan lainnya. Merencanakan pembangunan kawasan pemukiman yang ramah bagi MBR, termasuk menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Ini penting untuk memberi kesempatan kepada MBR dapat akses kepada rumah yang layak huni. Ketiga adalah tentunya menyediakan bantuan dan subsidi, mengkoordinir pemberian bantuan-bantuan seperti BSPS, FLPP, kemudian pembiayaan rumah bagi MBR, masih banyak lagi. Dan di dalam penyediaan bantuan dan subsidi, ini harus memastikan distribusi dan subsidi tepat pada sasaran. Keempat, ini yang penting juga adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, melakukan sosialis dan edukasi kepada MBR tentang pentingnya bagaimana rumah layak huni, memberikan pelatihan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun, merenovasi, dan mendapatkan rumah secara mandiri. Ini yang sama sekali mungkin di beberapa tempat yang belum tersentuh. Kemudian tentunya mengentaskan kawasan kumuh. Karena di dalam rumah yang sehat, kawasan yang sehat,
di situ cikal bakal tumbuhnya suatu keluarga dan anak bangsa. Kemudian kewajiban Pokja PKP dalam memberdayakan MBR, satu, menjamin keterjangkauan. Jadi memastikan program-program perumahan yang disediakan benar-benar terjangkau bagi MBR, baik dari segi harga maupun pembiayaan. Ini harus kita pastikan. Banyak kita ngomong bahwa rumah subsidi murah 166 juta, itu kalau di Jogja, tapi ternyata di Jogja sendiri ada 2052 rumah bersubsidi yang belum terjual. Di sini kita harus membedakan antara kemampuan daya beli masyarakat dengan ketersediaan rumah. Belum tentu rumah yang kita anggap murah, terjangkau, itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Terutama misalnya masyarakat Jogja itu UMR-nya hanya 2 juta. Untuk membeli rumah dengan harga 166, maka kreditnya sekitar 1 juta lebih, itu sudah memakan 50% daripada UMR-nya. Ini yang harusnya kita lakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan yang lebih baik. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Menjamin transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan perumahan agar tepat sasaran. Dan melaporkan pelaksanaan program secara akuntabel kepada yang bertanggung jawab, instansi terkait, dan lain sebagainya. Kemudian, kewajiban Pokja PKP adalah pemenuhan standar kualitas. Banyak rumah-rumah yang dibangun yang S-nya banyak itu sederhana, sehat, sempit, sedikit semen, susah selonjor. Ini standarnya ala kadarnya. Nah, ini harusnya pemerintah daerah, karena mereka memberikan PBG, persetujuan bangunan gedung, dapat terus mengawasi dan mengevaluasi. Sehingga masyarakat yang membangun, mendapatkan rumah-rumah ini adalah memenuhi standar yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah Pokja PKP berkewajiban melakukan pemberdayaan partisipatif, melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam proses pelaksanaan program-program perumahan, mendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat atau koperasi untuk meningkatkan kemandirian, untuk meningkatkan akses masyarakat mendapatkan rumah layak huni. Dan tentunya ini juga bisa menjadi berkewajiban Pokja PKP adalah menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Banyak program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah bagi MBR dan sedang bergulir. Misalnya kalau saat ini ada program 3 juta rumah, sebelumnya program 1 juta rumah, ada BSPS, FLPP, dan lain sebagainya. Ada Kotaku. Tujuan dari semua pemberdayaan masyarakat ini adalah ada 3 hal. Pertama, satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan. Tapi ada juga banyak bantuan yang membuat penerima bantuannya tidak sejahtera. Dulunya nggak punya utang, jadi punya utang. Dulunya yang punya sapi, sapinya hilang terjual. Nah, ini yang harusnya pemberdayaan itu benar-benar bisa memberikan rasa nyaman bagi MBR. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang adil terhadap perumahan. Yang ketiga, mendorong pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini sangat penting, ruang untuk semua dan berkelanjutan. Ini banyak hal nanti yang bisa kita diskusikan. Demikian, Sobat KRS, Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman memegang peran strategis dalam memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat hak dasar mereka atas perumahan yang terjangkau. Jadi Pokja PKP tidak hanya duduk rapat menginventarisir kegiatan dari OPD lain, tapi bisa membuat program untuk kemandirian masyarakat. Dalam video selanjutnya kita akan bahas juga contoh bagaimana sih membuat program-program untuk Pokja PKP. Salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusi.